Gak selesai Kiai. Siap 40 piring. Kalau kamu lakukan dengan Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, demit, gendruwo, velaria, jangan ada di rumah saya. Kata Kiainya, bukan terus musyrik, tendang, enggak. Musyrik, tendang, bid'ah, enggak. Sampean ini kaya, mampu. Maka kalau ingin demitnya lari, potong kambing. Masak nasi, masak beras 20 kilo. Nurut ya, nurut. Masak beras 20 kilo, jadi 40 piring. Kambing 1, 40 gulai, 40 lauk. Setelah selesai, Kiai, gak selesai Kiai. Siap 40 piring nasi, 40 piring lauk. Ditaruh di gua mana, di bawah pohon mana, di perempatan mana, di tugu mana. Bukan ditaruh di gua, di pohon, di tugu. Dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Tapi sebelum makan, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Paham tentang sedekah alam. Sapi ya, sapi 1 ekor sedekah ke alam, lalu nyampe ke alam jadi apa? Jadi bangkai. Jadi bangkai teman-teman. Coba disedekahkan. Alam itu tidak butuh sedekah kita. Kalau kita ingin bersedekah alam, jangan buang sampah ke lautan, jangan buang sampah di pegunungan. Tapi kalian apa? Menganggap nasihat itu sebagai cacian. Oh, ustadz-ustadz Wahabi suka mensyirik-syirikan orang yang ziarah ke kuburan, orang yang begini begitu. Bukan ziarahnya yang disalahkan oleh orang-orang salafi, tetapi minta-mintanya, ya Habib Fulan, igdi hajatina, sontoloyo. Kita bukan minta kepada ahli kubur katanya ketika dinasihati. Kita hanya merayu mereka agar meminta kepada Allah. Katanya kalian tidak ingin menyamakan manusia dengan Tuhan, tapi kalian menyamakan manusia dengan Allah. Dengan apa? Oh, kalau kita tidak melalui perantara orang yang sudah mati, wali-wali yang sudah mati, tidak akan mungkin doa kita sampai kepada Allah. Jadi kita perlu wasilah, pergi ke kuburan keramat, minta kepada kuburan, minta kepada orang yang sudah mati. Ya wali. Oke. Dari awal kasus sedekah alam, nyembelih sapi, kasih ke laut, Hari Pras pakai kata-kata mereka ya. Tadi di awal dia sudah bilang jika ritual ini dilakukan oleh non muslim, saya minta maaf. Tapi niat saya di sini mengingatkan saudara-saudara yang muslim yang melakukan sedekah alam ini. Gitu bos ya. Oke ya. Nah, kemudian Hari Pras pakai kata-kata mereka. Setelah kata nggak jelas mereka ini siapa. Ya, harusnya mereka ini yang melakukan sedekah alam ini kan begitu. Cuma dikirim ke Hari Pras, mereka ini adalah orang-orang yang suka ke kuburan. Nah, di fix di sini Hari Pras menggiring orang-orang yang sedekah alam dengan menyembelih sapi, dibuang ke lautan atau sedekah alam semacam apapun. Ini intinya Hari Pras ingin memasukkan orang-orang ini ke lingkup aswaja yang sukanya ke kuburan. Oke. Jika memang meminta ke kuburan itu fix, ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperbolehkan itu. Tidak memperbolehkan bos ya. Cuma kalau tawasul ini sudah ada dalilnya, para sahabat bertawasul kepada Nabi. Cuma kelompok Anda mengatakan tidak ada sahabat yang bertawasul kepada Nabi. Begitu. Pokoknya yang nggak sesuai sudah biasa lah ya di kalangan Anda itu. Bahkan sahabat-sahabat sudah disalahkan jika nggak cocok dengan kalian. Karena apa? Karena Ibnu Taimiyah lebih mulia daripada para sahabat, lebih tahu pengetahuan ini keilmunannya. Ya, makanya kalian bisa kayak gitu bos ya. Soalnya mereka itu sudah berimage-nya ya kan, berpandangan bahwasanya Ibnu Taimiyah dan Albani itu lebih alim, paling alim pokoknya di kolong langit ini. Nah, itu nggak ada yang menandingi bos ya, kecuali Sun Gokong. Tolong mintakan kepada Allah. Akhirnya tidak minta lagi kepada Allah, tapi minta kepada ahlul kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika itu dikatakan syirik, tidak mau teman-teman. Maunya apa? Dikatakan bertawassul. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an, mintalah engkau kepadaku, niscaya akan aku wujudkan permintaanmu. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Oh enggak, kalau mereka punya definisi berbeda. Butuh risalah, butuh wasilah, butuh tawassul. Berarti
Nabi Muhammad itu salah bos, yang bertawasul kepada para nabi nggak boleh. yang dahulu bos. Kata Heriplas, Nabi Muhammad gimana sih? Nabi Muhammad bos, ya karena Rasulullah bertawasul kepada para nabi dahulu. Jangan para sahabat juga bertawasul kepada nabi. Ulama salaf semuanya sampai sebelum datangnya Wahabi ini semuanya bertawasul. Ya, baru era Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Al-Wahhab dan kawan-kawan baru adalah baru-baru ini, ya kan, dengan mendhaifkan hadis, tidak menyampaikan hadis yang mendukung pendapat mereka. Jadi mereka melarang bertawasul. Tawasul dikatakan syirik. Berarti Nabi Muhammad syirik dong, ya bos ya. Berarti para sahabat syirik itu. Waduh, ini kacau teman-teman ya. Berarti bergila-gila itu pada sahabat pada Nabi Muhammad. Itu siapa? Wali-wali itu siapa? Emang Nabi itu. Ini harus persis doanya. Dalil itu harus persis. Itu mana dalilnya? Bahwasanya boleh bertawasul kepada selain Nabi dan para sahabat, dan ya boleh bertawasul kepada selain Nabi. Mana dalilnya? Nggak ada gitu. Dalilnya harus persis gitu teman-teman ya. Giliran diminta dalil yang persis mengenai udud, ses, ini mereka nggak punya teman-teman ya. Oke. Lain sebagainya. Akhirnya apa? Minta kepada kuburan, keliling, wisata kuburan, kuburan 1, 2, 3, 4 terus. Di mana ada kuburan-kuburan keramat, di situ didatangi untuk apa? Untuk minta hajat, teman-teman. Ada 3 kepentingan di sini kalau kuburan itu. Pertama, kita mengenang kembali jasa-jasa mereka ini, para wali songo ini bos, yang menyebarkan Islam. Itu pertama bos ya. Pertama. Yang kedua, bertawasul bos ya kepada orang soleh agar apa permintaan kita ini mudah dikabulkan oleh Allah dengan bertawasul itu ya. Yang ketiga, menjaga. Soalnya kalau nggak digituin, nggak dilestarikan, dihancurkan oleh kalian. Menjaga situs-situs sejarah bahwasanya di Nusantara ini ada wali songonya yang menyebarkan Islam. Kenapa mereka getol menyerang orang-orang yang berziarah? Karena mereka mau menghancurkan itu. Kalau nggak ada yang datang sepi, nah mereka akan diam-diam datang, kemudian diledakkan, kemudian itu dihancurkan sudah kuburan itu. Gitu teman-teman. Seperti nenek moyangnya yang di gitu. Arab itu. Gitu misi mereka itu ya teman-teman ya. Teman-teman, berita viral niat ritual tolak bala sambil bawa sesajen, teman-teman. 9 orang ini tewas tertimpa pohon yang tersambar petir. Bawa sesajen untuk tolak bala, mereka kena bala, kena petir, mati teman-teman. Mati dalam kondisi kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Oh, bagi orang yang benci kepada Heriplas, enggak, Heriplas itu tidak mati dalam kondisi syirik karena belum melakukan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amalan tergantung niat. Niat awal mereka sudah ingin melakukan kesyirikan, berarti otomatis mereka baca berita sendiri, kemudian bikin narasi sendiri, kemudian orang yang benci dengan Heriplas pasti mengatakan ini, bikin pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Biarilah mas ya, biarin bos, kita lempar poin aja bos nih pak. Pernah nggak ya orang kayak gitu? Banyak di pasar Loak, banyak itu orang jual-jualan kayak gitu. Para pengunjung membawa sesajen untuk membayar nazar. Sekitar pukul 11.00 WITA, kawasan Ini muslim apa enggak bos? Nah, ini nggak tahu bos. Nah makanya perlu telusuri bos. Masalahnya Heriplas ini, berita ini muslim atau non muslim belum jelas. Seandainya non muslim, dia pun akan menggiring berita ini kepada kepada seorang muslim yang melakukan hal tersebut. Nah itu judulnya itu loh bos. Niatnya mau ritual tolak bala, kontan diazab Allah dengan petir loh. Nah kan belum tahu beritanya apakah ketika ritual itu orang Islam atau non Islam. Nah kan Bang Heri kan belum jelas ini Bang Heri. Ya, intinya Heriplas ini digiring ke orang Islam gitu bos, agar dia terlihat ya seperti pahlawan lah ya, mungkin pahlawan kesorean mungkin dia ya. Gini loh, jika standar kebenaran itu dari celakanya seseorang, ini rusak jadinya. Standar kebenaran setelah Al-Quran ini sudah sempurna, setelah wahyu ini sempurna, kemudian ditafsiri juga, diperjelaskan juga oleh para ulama-ulama maksud dan hukum-hukumnya dipilah-pilah. Setelah ini semuanya sempurna, maka standar kebenaran seseorang itu bukan dari celakanya dia atau tidak. Oh gitu mas. Masa iya ketika dia melakukan ritual karena di bukit mungkin tinggi,
waktunya kemudian hujan. hujan, kena petir lah dia. Oh itu azab, itu hanya logika orang-orang jahil teman-teman ya. Loh, Karena apa? Karena jika dibalik akan kacau, ada lagi orang ritual nggak kena azab. Oh berarti dia benar. Yang enggak, Oh, sama gitu. tetap salah. Namanya kayak gitu, namanya musyrik ya musyrik. Bukan standar kebenarannya bukan ini. Oh, Bukan dia celaka, bukan. bukan Mas ya. Banyak kok orang yang melakukan kebaikan celaka juga. Istilahnya beda, mati syahid nanti kan begitu. Istilahnya kalau pembedaan istilah oke, memang ulama sudah mengklasifikasikan hal itu. Tapi kalau standar kebenaran itu diukur dari dia celaka tidak, ini salah fatal. Kacau. Fatal kacaunya. Jadi apa? Jadinya banyak tuh orang-orang yang melakukan kemaksiatan nggak diazab. Gimana? Anda tahu Doli sampai sekarang sampai tutup, dari dulu nggak ada azab itu di situ. Padahal berbuat kemaksiatan, bahkan lokalisasi betul, terbesar di Asia, nggak ada sama sekali dulu. Jadi azab atau apa bukan standar kebenaran. Nah, ini. Itu loh teman-teman ya. Berarti bukan standar kebenaran. Bukan. Berarti kita kebenaran itu akan hanya milik Allah. Ya, kebenaran hanya milik Allah. Kan sudah saya jelaskan tadi, kebenaran hanya milik Allah melalui wahyu-wahyu dan syariat yang sudah disempurnakan. Dan gimana itu saja untuk hari ini, untuk mengomentari keamburadulan logika-logika yang disampaikan, penggiringan-penggiringan. Pokoknya semua hal keburukan akan digiring kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan semua kebaikan akan digiring ke Wahabi. Itu saja intinya, Bos. Iya ya. Oke, Bos. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir secara jernih dan positif. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.